Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin jamaah salat sunnah Idul Adha Masjid Jabal Wiqayah rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini diiringi gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Patut kiranya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan serta kelapangan waktu yang diberikan pada kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat taufik dan hidayah yang senantiasa ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita masing-masing, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke majlis yang penuh keberkahan ini, fi baiti min buyutillah, di Masjid Jabal Wiqayah Jagakarsa, dalam rangka kita menunaikan salah satu sunnah muakkadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni melaksanakan salat sunnah Idul Adha dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Kita bersujud dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Sang Khaliq Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di pagi hari yang sejuk ini, tak lupa Al-Fakir mengajak kepada seluruh hadirin dan khususnya pada diri Al-Fakir, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu berjalan di tengah-tengah perkuburan sambil menangis. Saking menangisnya beliau sampai-sampai air mata membasahi jenggotnya. Kemudian beliau pun berkata, ya ahlal kubur, ammal manazil faqad sukinat, wa ammal amwal faqad qusimat, wa ammal azwaj faqad nukihat. Hadza khabaru ma indana. Wahai penghuni kubur, ammal manazil faqad sukinat, ketahuilah bahwa rumah-rumah yang kalian tinggalkan ini telah ditempati oleh orang lain. Wa ammal amwal faqad qusimat, harta benda yang kalian cari siang dan malam ini sudah dibagi-bagikan oleh orang lain. Wa ammal azwaj faqad nukihat, dan istri-istri, suami-suami yang kalian tinggalkan di dunia sudah dinikahi oleh orang lain. Hadza khabaru ma indana, inilah berita yang aku bawa dari alam dunia.
Fama khabara ma indakum. Lalu berita apakah yang ada pada diri kalian? Kemudian beliau pun berkata, Fawallah, fawalladhi nafsi biyadihi, law adna lahum fil kalam laqalu fa inna khairaz zadi taqwa. Fawallah, maka demi Allah, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang menguasai diriku, law adna lahum fil kalam laqalu, seandainya orang-orang yang ada di dalam kubur diperbolehkan untuk menjawab, fa inna khairaz zadi taqwa, pasti mereka akan menjawab, sesungguhnya sebaik-baik bekal ke alam kubur adalah hanya takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini tepatnya 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, seluruh umat muslim penjuru dunia memperingati hari raya Idul Adha atau yang disebut juga dengan hari raya Kurban. Dan pada sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di padang Arafah guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni bersama-sama menunaikan ibadah haji yang diawali dengan wukuf di padang Arafah dan dilanjutkan dengan segala rangkaian manasik hajinya. Mereka berbaur menjadi satu tanpa dibatasi sekat kebangsaan, tanpa dibatasi warna kulit dan juga aliran. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, umat yang diikat dengan akidah yang sama, yakni akidah Islam, dan diatur dengan hukum yang sama, yakni hukum Islam, memiliki kitab suci yang sama, yakni kitab suci Al-Quran, dan menghadap kiblat yang sama, yakni Ka'bah di Baitillah Al-Haram. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha ini, kita pun selalu diingatkan oleh kisah tentang ketundukan, ketaatan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam yang kala itu baru berusia kurang lebih 13 tahun, keduanya segera bergegas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak tampak sama sekali keraguan, keengganan, apalagi penolakan. Keduanya dengan ikhlas menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meski harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dan yang paling dicintainya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam rela kehilangan putra tercintanya, dan Ismail pun tak keberatan kehilangan nyawanya demi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa tingkat ketundukan, ketaatan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Juga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa spektakuler tersebut di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail alaihissalam sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim pun berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail alaihissalam pun berkata, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Akhirnya berkat keteguhan dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala inilah, maka pisau yang digunakan untuk menyembelih Ismail alaihissalam ternyata tidak mempan meskipun telah dilakukan berulang kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus pada malaikat Jibril untuk menggantikan Ismail dengan kibas dari surga. Kemudian domba itu lalu disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya kepada para fakir miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita renungkan tentang diri kita, maka apa yang sudah kita persembahkan sebagai tanda ketundukan, ketaatan dan pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Cukupkah diri kita hanya dengan sholat, puasa dan membaca Al-Quran saja? Belum cukup kiranya ketundukan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala jika hanya sebatas ibadah mahdoh saja, hanya salat, mengaji dan puasa tanpa diikuti oleh bentuk pengorbanan yang nyata dalam diri kita. Salah satunya adalah dengan cara berbagi terhadap sesama melalui penyembelihan hewan kurban sebagai usaha untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Karena dengan berkurban, di samping untuk mempererat tali silaturahmi kita terhadap sama muslim, ternyata berkurban juga dapat menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hadirin rahmatullah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Oleh karenanya kaum muslimin rahmatullah, bagi kaum muslimin dan muslimat yang mampu untuk menyembelih hewan kurban pada hari ini, maka hendaklah melaksanakannya tanpa ragu-ragu sebagai usaha untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berkurban sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan menjadi wajib bagi setiap muslim yang memiliki kecukupan rezeki untuk berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci orang-orang yang memiliki kekuasaan rezeki namun dia tidak mau berkurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat sholat kami. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa'a yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa memiliki keluasan rezeki dan dia tidak mau berkurban, maka biarlah dia tinggal memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Berkurban di samping sebagai sarana untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata berkurban juga memiliki hikmah atau manfaat yang begitu banyak bagi kehidupan kita di dunia, khususnya untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Seperti halnya berkurban dapat menyelamatkan diri orang yang berkurban dari kejahatan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ala inna udhiyatan min al-a'malil munjiyah tunji ma sahibaha min syarri dunya wal akhirah." Ketahuilah, sesungguhnya kurban itu termasuk amal perbuatan yang menyelamatkan. Dia menyelamatkan orang yang kurban dari kejahatan di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Azimu wahayakum fa innaha ala sirati madayakum." Perbesarlah kurban kamu sekalian, karena sesungguhnya korban-korban itu akan menjadi kendaraanmu di siratal mustaqim. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, maka baginya tiap-tiap langkah mendapatkan 10 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, serta diangkat baginya 10 derajat. Dan jika dia berbicara dalam pelaksanaan pembeliannya, maka kata-katanya adalah tasbih. Dan bila dia membayar harganya, maka baginya dari tiap-tiap 1 dirham mendapatkan 700 kebaikan. Bila dia meletakkan hewan kurbannya di tanah untuk disembelih, maka semua makhluk yang ada di tempat kurban itu serta 7 lapis bumi sama-sama memintakan ampun untuknya. Bila dia memotongnya, maka tiap tetesan darahnya diciptakan 10 malaikat yang sama-sama memohonkan ampun baginya sampai hari kiamat.
dan bila dagingnya dibagi-bagikan, maka tiap-tiap sepotong daging kurban seperti memerdekakan seorang budak dari putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Begitu banyak hikmah, begitu banyak manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berkorban dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakarrub, kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan seorang hamba atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam dengan seekor domba dari surga. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam dengan penuh keikhlasan. Oleh karenanya, jika kita memiliki keluasan rezeki, maka marilah sama-sama kita berkurban. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita, agar kita memperoleh keutamaan dari berkurban yang sudah disebutkan tadi, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya, sebagai penutup dari khutbah ini, marilah sama-sama kita bermunajat, kita berdoa, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayahnya untuk kita, yang dapat menuntun kita kepada segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang halal dan berkah serta usia yang panjang yang dapat kita pergunakan untuk terus taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muttaqin jazila al-ujur wa tamma al-dhiyafata fi yawmi 'aidil mu'minina bi sa'yihim al-mashkur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والقحط والوباء والسيوف المختلفة والشدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله.